Gini ya, masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu sebenarnya udah capek sama drama politik yang berulang-ulang. Kita lagi bergelut dengan banyak masalah, misalnya harga sembako yang naik, lapangan pekerjaan yang makin susah dicari, dan tuntutan hidup yang semakin berat. Tapi setiap kali buka TV, YouTube, atau TikTok, bukannya dapat solusi, malah disuguhi konflik politik baru yang kadang rasanya itu jauh banget dari kebutuhan hidup kita sehari-hari. Seolah-olah politik di negara kita itu udah kayak sinetron panjang yang nggak pernah tayang episode terakhirnya. Seolah setiap hari episode yang keluar itu selalu soal ijazah palsu Pak Jokowi, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Tidak pernah selesai. Akhirnya kita bingung sendiri, ini serius apa enggak? Ini penting apa enggak? Atau jangan-jangan ini cuma satu dari sekian banyak episode pengalihan perhatian yang muncul setiap kali politik lagi panas-panasnya. Dan lebih menariknya lagi, ada kecurigaan kalau ini semua sudah diatur. Apa mungkin Pak Jokowi merestui Roy Suryo buat mengangkat lagi bahkan memperpanjang kasus ijazah palsu dirinya? Apakah ini bagian dari drama pengalihan isu supaya masyarakat nggak melihat masalah yang lebih besar? Kayak wacana pemakzulan Gibran misalnya di awal-awal gitu, atau kegaduhan politik di pemerintahan yang baru. Dan saya merasa isu ini juga seperti agenda media untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal yang dianggap jauh lebih penting. Tapi tenang, kita akan membahas semua ini dengan santai saja tanpa menuduh siapapun. Kita cuma mau mengurai gimana cara sebuah isu bisa meledak menjadi konsumsi publik dan apa dampaknya buat bangsa yang sebenarnya lagi butuh fokus di hal-hal yang jauh lebih mendasar. Oke, saya jelasin ke kalian. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya lontarkan barusan itu kan muncul bukan karena masyarakat suka berkonspirasi, bukan. Melainkan karena pola-pola seperti ini itu udah sering terjadi dalam sejarah politik dimanapun. Ketika ada isu besar yang sensitif, kadang muncul isu lain yang lebih emosional, lebih gampang memantik debat, diskusi, dan lebih mudah disajikan sebagai dalam tanda kutip drama oleh media. Dan mari kita jujur sebentar. Drama itu memang jauh lebih laku dijual daripada laporan ekonomi. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tarik napas terlebih dahulu dan lihat dari jauh apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini. Lapangan kerja, harga bahan pokok yang stabil, akses kesehatan yang layak, atau ekonomi yang bikin orang bisa tidur tanpa mikir cicilan. Kalau kita jalan-jalan sebentar ke pasar atau ngobrol sama abang tukang ojek gitu, jarang banget yang tiba-tiba nanya, "Bang, gimana menurut abang soal legalitas ijazah Pak Jokowi?" Hampir tidak ada. Justru sebaliknya rata-rata nanyanya tuh, "Bang, kok cabai mahal banget ya hari ini?" Akan tetapi walaupun isu tersebut nggak terlalu relevan buat kebutuhan harian, dalam arti ini adalah kasus ijazah, tapi ya memang mendominasi timeline media sosial dan pemberitaan hari ini. Dan disinilah mulai muncul rasa janggal bagi banyak orang. Bukan karena isunya palsu atau benar, itu urusan hukum memang, tapi karena timingnya. Timing adalah segalanya dalam dunia politik, dan kenapa isu tertentu muncul pada momen-momen tertentu, itu sering ya menimbulkan pertanyaan, bahkan ketika jawaban sebenarnya sangat-sangat sederhana. Media mengikuti apa yang banyak diklik. Dan publik, suka atau tidak, memang gampang terpancing isu yang menyentuh figur besar. Apalagi kalau ada drama di dalamnya. Nah, dalam konteks ini, banyak orang berspekulasi. Sekali lagi, ini spekulasi publik, bukan fakta. Bahwa isu ini muncul untuk menenggelamkan diskusi soal hal-hal lain yang jauh lebih krusial. Misalnya, kebijakan pemerintah yang baru yang sudah mulai berjalan, seperti proyek besar yang masih dipertanyakan dampaknya, mulai dari urusan keamanan, misalnya ekosistem digital, sampai kasus-kasus seperti MBG yang sudah memakan banyak korban, dan program-program seperti Danantara yang memunculkan tanda tanya besar tentang transparansi. Nah, dari perspektif masyarakat, wajar kalau kemudian muncul perasaan, sebentar, kok yang penting malah nggak dibahas ya? Kok yang muncul malah isu-isu lama yang udah beres secara hukum? Itulah kenapa sebagian orang bilang ini isu ciptaan. Bukan berarti mereka sudah yakin 100%, tapi karena ada pola-pola yang terasa familiar. Sama seperti ketika kita nonton sinetron ya. Plot twist-nya udah bisa ditebak dari jauh. Sekarang mari masuk ke inti dramanya, teman-teman.
Apakah Pak Jokowi ini memang sudah merestui Roy Suryo untuk kemudian menyerang dirinya sendiri demi pengalihan isu? Secara logika politik itu terdengar sangat rumit. Tidak ada bukti, tidak ada data yang mendukung, dan terlalu banyak variabel yang tidak terkendali. Apalagi kasus ini itu sudah masuk jalur hukum dan Roy Suryo itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, kalaupun mau melihat dari kacamata teori permainan politik, manuver ini itu tampak tidak masuk akal. Tapi dalam dunia opini publik, pertanyaan itu ya tetap menarik untuk kemudian dipertanyakan. Bukan karena orang meyakininya, bukan, tetapi karena masyarakat sudah terlalu sering melihat kejadian-kejadian yang terasa aneh, janggal. Dan ketika keanehan berulang, spekulasi pun tumbuh seperti rumput liar. Yang ingin kita bahas di video ini bukan kebenaran faktualnya, itu urusan hukum dan lembaga resmi. Tapi yang akan kita bahas adalah fenomena sosial tentang bagaimana isu-isu tertentu bisa membentuk cara masyarakat berpikir. Ini bukan bicara tentang siapa benar, siapa yang salah. Ini kita bicara tentang bagaimana perhatian masyarakat bisa diarahkan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh kombinasi media, terutama algoritma dan pola konsumsi informasi masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita bicara soal media sebentar. Media hari ini berada dalam posisi ironis. Di satu sisi, mereka ingin menyajikan berita-berita yang berkualitas, tapi di sisi yang lain mereka bergantung pada klik, rating, dan engagement yang seringkali justru datang dari isu-isu sensasional. Dan isu ijazah Pak Jokowi, wah, itu magnet klik. Karena itu menyentuh figur yang populer, punya dimensi sejarah, dan memicu perdebatan emosional. Ideal untuk media, meski tidak terlalu ideal untuk pembangunan bangsa. Maka ketika isu ini muncul lagi, akhirnya banyak orang merasa bahwa perhatian masyarakat dialihkan. Padahal bisa jadi media hanya mengikuti tren. Bisa jadi media hanya mencari konten yang paling laku. Atau bisa jadi memang ada agenda-agenda tertentu yang mendorong isu khusus. Kita tidak tahu, tapi kecurigaan masyarakat sendiri adalah bagian dari fenomena yang harus kita bahas. Kalau dari sisi masyarakat sendiri, banyak dari mereka yang merasa kalau negara ini memang sedang berada dalam masa yang penuh tanda tanya. Pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo itu masih beradaptasi, kebijakan-kebijakan baru mulai dirumuskan dan baru dieksekusi, sementara stabilitas ekonomi masih menjadi PR besar. Ketika kondisi seperti ini terjadi, masyarakat sebenarnya butuh ruang untuk mengawasi pemerintahan, untuk bertanya, untuk menuntut transparansi. Tapi ketika perhatian itu kemudian direbut oleh isu-isu dramatis, masyarakat seperti diarahkan untuk melihat ke kiri, sementara hal penting itu terjadi di kanan. Ini seperti pesulap, selalu ada hal yang harus kamu lihat dan hal yang tidak boleh kamu lihat. Dan dalam politik, ilusi itu kan bisa terbentuk bukan karena ada niat jahat, tapi karena mekanisme komunikasi publik yang tidak pernah sepenuhnya netral. Tapi pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang salah atau siapa yang menciptakan isu. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat tetap kritis. Bagaimana masyarakat tetap harus fokus pada hal-hal yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita tidak mudah terombang-ambing oleh drama politik yang kadang sengaja, kadang tidak sengaja hadir dalam hidup kita sehari-hari. Kita boleh mengikuti isu, itu normal. Kita boleh punya pendapat berbeda, itu juga sehat. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa politik yang baik bukan hanya soal tokoh, konflik, atau drama. Politik yang baik adalah soal hasil nyata. Harga turun, pekerjaan stabil, keamanan terasa, dan kesejahteraan meningkat. Kalau semua itu tidak hadir, maka drama ya hanyalah drama. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak teman-teman sekalian. Isu boleh datang dan pergi, tetapi yang tidak boleh hilang adalah kesadaran kita sebagai warga negara. Kesadaran untuk tetap bertanya, kesadaran untuk tetap mengawasi, kesadaran untuk tetap memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya negara ini bukan dibangun oleh drama politik. Negara ini dibangun oleh rakyatnya, kita semua. Dan rakyat, kita semua punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanpa harus tenggelam dalam badai isu yang tidak ada ujungnya, yang tiada habisnya. Jadi apakah Pak Jokowi merestui Roy Suryo untuk menyerang dirinya sendiri sebagai bagian dari pengalihan isu? Jawabannya kita nggak tahu. Nggak ada bukti dan nggak boleh menganggap itu sebagai fakta. Itu masih kecurigaan. Yang bisa kita lakukan adalah mengamati pola, menganalisis timing, dan melihat
bagaimana media bekerja. Dan yang paling penting menyadari bahwa tidak semua isu layak menghabiskan energi kita. Kita harus bisa memilih mana isu yang hanya drama, mana isu yang benar-benar berdampak pada kehidupan kita. Kita juga harus sadar bahwa dalam dunia politik modern bukan cuma kebijakan yang diatur, fokus publik pun bisa diatur. Entah oleh media, elit politik, atau bahkan oleh algoritma. Makanya kalau besok muncul drama baru lagi, coba tanya diri sendiri, ini benar penting buat hidup saya atau cuma tontonan? Karena pada akhirnya yang masyarakat Indonesia butuhkan bukan drama baru setiap minggu, tapi ya kepastian, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik. Kalau kamu punya pendapat soal topik ini atau pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan kamu tulis pendapat, komentar, atau gagasan kamu di kolom komentar di bawah. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian politik menarik lainnya di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.